Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan memasak olahan tahu putih dengan bumbu yang sangat luber. Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada tahu putih kotak ukuran sedang ada 4 buah, lalu tahu putih kotak ukuran besar ada 2 buah. Nah, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Ambil satu kotak yang ukuran besar dan di sini akan saya belah dulu jadi 2 bagian, kira-kira seperti ini. Dan untuk selanjutnya akan saya potong segitiga seperti ini. Nah, kira-kira ukurannya tuh segini ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu yang sudah dipotong. Dan ini ukuran yang sedang juga akan saya belah dulu jadi 2 bagian. Dan selanjutnya akan saya potong segitiga. Nah, jika semuanya sudah dipotong, ini akan saya sisihkan. Dan untuk bahan bumbunya ada 10 siung bawang merah. Lalu ada 4 siung bawang putih. Dan ada setengah ruas jahe, ada setengah ruas kunyit, lalu ada 10 cabai merah keriting. Ini cabai merahnya saya potong-potong ya. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air. Ini tujuannya untuk mempermudah pada saat dihaluskan. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya, kira-kira seperti ini ya. Ini akan saya sisihkan. Dan selanjutnya ada 10 cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan saya iris serong. Nah, ini yang suka agak pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya mam. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ada cabai hijau. Nah, di sini saya gunakan 8. Dan cabai hijaunya ini agak kecil ya atau pendek. Boleh menggunakan cabai hijau rawit atau cabai hijau yang agak besar ya. Nah, di sini saya iris tipis seperti ini. Dan ada 1 buah tomat. Tomatnya ukurannya itu besar. Ini saya potong dulu jadi 2 bagian, lalu potong agak tebal seperti ini. Nah, boleh juga menggunakan tomat hijau kalau tidak ada tomat merah. Dan ada 1 siung bawang bombay. Di sini juga bawang bombaynya ukurannya itu agak besar ya. Nah, di sini bawang bombaynya saya potong kasar seperti ini. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya saya potong dulu jadi 2 bagian dan selanjutnya akan saya iris. Nah, yang tidak terlalu suka ini bisa di skip ya atau dikurangi. Dan saya tambahkan ada daun seledri sebanyak 2 batang. Ini juga saya potong lebih dahulu dan selanjutnya ini saya iris. Ini yang nanti bikin kuahnya itu tambah seger ya. Ini semuanya sudah selesai, lalu akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak. Nah, di sini minyaknya agak banyak ya, karena nanti tahunya akan saya goreng. Dan setelah minyak panas, masukkan tahunya satu persatu. Nah, tahu ini teksturnya tuh sangat lembut dan juga mudah hancur. Jadi pada saat menggorengnya itu ekstra hati-hati ya, biar tidak mudah hancur. Nah, selanjutnya ini tahunya digoreng sampai berubah warna kecoklatan ya di satu sisinya. Nah, ini saya balik biar sama-sama matang merata. Dan ini digoreng dengan api sedang ya, jangan terlalu besar biar nanti tidak gosong. Nah, ini matenya sudah agak merata ya. Dan selanjutnya kalau sudah berubah warna seperti ini bisa diangkat, lalu ditiriskan terlebih dahulu ya mam. Nah, ini akan saya angkat terlebih dahulu, lalu saya tiriskan sebelum nanti diolah lagi ya. Nah, kalau tidak ada tahu putih boleh menggunakan tahu kuning. Ini sudah selesai.
Dan di sini saya sudah menyiapkan minyak panas, lalu masukkan bumbu yang tadi sudah haluskan ya. Ini ditumis sampai bumbunya benar-benar matang. Nah, ini saya aduk dulu biar campur dengan minyak panas. Ini saya gunakan minyak bekas yang tadi sisa gorengan tahu ya. Nah, ini saya aduk lagi biar bumbunya tidak gosong atau merekat di bawahnya. Dan ini dimasak sampai tercium aroma bau sedap. Nah, ini sudah mulai agak kering ya bumbunya. Dan juga aromanya sudah mulai keluar bau aroma yang sedap. Selanjutnya saya masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Ini ditumis sampai semua bahan kedua ini layu. Nah, setelah semua bahannya masuk dan layu seperti ini, nanti akan saya tambahkan air. Lalu masukkan air kurang lebih 500 ml. Boleh ditambahkan ya airnya kalau suka yang agak berkuah. Nah, ini saya aduk dulu biar bumbunya tuh larut dalam air. Nah, selanjutnya jika airnya sudah masuk dan juga mendidih, saya tambahkan ada setengah sendok teh garam, lalu ada setengah sendok teh kaldu bubuk, dan ada 1 sendok teh gula pasir, lalu ada setengah sendok teh lada bubuk. Nah, ini diaduk dulu biar bumbunya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah bumbunya tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya masukkan irisan cabai hijau dan juga tomat. Lalu ini diaduk dulu ya biar tercampur rata. Nah, setelah bumbunya itu masuk dan tercampur rata, selanjutnya akan saya masukkan tahu yang tadi sudah digoreng. Nah, ini dimasukkan semuanya ya. Ini akan saya aduk dulu biar bumbunya tercampur rata dengan tahu, biar meresap bumbunya ke dalam tahu ya. Ini dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan juga airnya agak menyusut. Nah, ini untuk jumlah tahunya bisa disesuaikan ya Mam dengan jumlah keluarga ataupun dengan selera. Nah, ini akan saya tambahkan ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Ini yang suka agak manis dan ingin luarnya itu lebih pekat kuahnya, bisa ditambahkan ya kecap manisnya. Nah, setelah kecapnya masuk, ini akan saya aduk dulu biar tercampur rata. Nah, ini udah kelihatan ya bumbunya sangat luget. Dan ini juga aromanya sudah sangat harum atau sedap. Nah, setelah bumbunya agak menyusut kuahnya dan juga meresap, ini saya masukkan irisan daun bawang dan juga seledrinya. Dan ini akan saya aduk dulu biar campur rata. Ini dimasak sampai daun seledri dan juga daun bawangnya itu agak layu ya. Dan ini dimasak sebentar saja karena ini sudah meresap bumbunya dan juga sudah menyusut air kuahnya. Dan jangan lupa nanti sebelum disajikan koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke. Ini kuahnya sangat enak sekali dan juga bumbunya sangat luget. Nah, ini akan saya matikan dulu kompornya, lalu akan saya sajikan ya. Nah, ini olahan tahunya enak sekali, apalagi dihidangkan dengan nasi hangat. Ini cocok sekali untuk sarapan pagi ya. Dan cocok sekali untuk dijadikan selingan menu sehari-hari. Nah, jika Mas bingung mau bikin menu apa hari ini, nah menu ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya Mam ya. Nah, Mams di rumah, selamat mencobanya ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai
Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat olahan tempe yang menyerupai daging dan tentunya rasanya sangat enak dan juga sangat kekinian. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 1 balok tempe ukuran sedang. Selanjutnya di sini tempenya akan saya potong-potong. Nah, ini saya potong memanjang terlebih dahulu ya. Ini saya gunakan tempe plastik, boleh juga menggunakan tempe daun. Nah, setelah potong memanjang, di sini saya potong lagi seperti ini. Potong kotak dadu dan di sini potongnya tergantung selera karena nanti ini akan saya haluskan. Nah, selanjutnya siapkan cobek atau ulekan. Masukkan tempenya. Lalu ini saya geprek atau saya haluskan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini lakukan sampai semua tempenya habis. Nah, setelah selesai ini saya sisihkan atau saya tempatkan di mangkok yang udah disiapkan. Dan selanjutnya nanti akan saya bentuk bulat-bulat. Nah, siapkan tempat, lalu ambil sedikit tempe dan saya tekan-tekan biar agak padat. Nah, setelah ditekan-tekan saya bentuk bulat seperti ini untuk menyerupai daging ya. Nah, ini saya susun di tempat piring yang sudah disiapkan dan ini saya ulangi lagi, saya tekan-tekan biar padat lalu bentuk bulat seperti ini. Nah, lakukan hingga semua tempenya habis ya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Ini tempenya saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini akan saya buat adonan. Masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan. Nah, ini sudah dimasukkan. Setelah itu tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Ini saya masukkan tepung berasnya ya. Nah, selanjutnya ada setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini akan saya aduk sebentar biar semua bahan-bahannya itu tercampur rata ya. Dan setelah semua bahan-bahan tercampur rata, nanti akan saya tambahkan air. Nah, selanjutnya di sini akan saya tambahkan air sebanyak 10 sendok makan. Nah, di sini saya gunakan sendok untuk menakarnya ya. Jadi biar nanti tahu tingkat kekentalannya. Saya beri air secara bertahap. Nah, setelah air nanti dimasukkan, ini akan saya aduk dulu sebentar. Jika dirasa air masih kurang, nanti bisa ditambahkan ya. Ini belum maksimal kentalnya. Nah, di sini akan saya tambahkan lagi airnya. Sebanyak 3 sendok makan. Lalu akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini ternyata masih kurang ya, adonannya belum kental sempurna. Dan ini akan saya tambahkan air lagi. Sebanyak 4 sendok makan. Nanti kita lihat kekentalannya ya. Kalau memang sudah cukup, nanti airnya tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, ini saya aduk dulu sebentar. Nah, ini sudah cukup kental ya, seperti ini. Ini sudah tidak perlu ditambahkan air lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini siap untuk digunakan adonannya. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Lalu bawang putihnya ini akan saya geprek. Lalu akan saya cincang seperti ini. Boleh juga diiris tipis ya kalau tidak mau dicincang. Nah, ini sudah selesai bawang putihnya. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada setengah siung bawang bombay. Nah, di sini bawang bombaynya itu ukurannya itu yang sedang ya. Boleh juga menggunakan bawang bombay yang ukuran kecil. Ini saya iris-iris.
Lalu ada 2 batang daun bawang, ini saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian. Lalu saya iris-iris daun bawangnya. Yang tidak terlalu suka ini bisa di skip ya atau dikurangin. Nah, ini sudah selesai semuanya. Lalu ini nanti akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan minyak panas. Lalu tempe yang tadi udah dimasukkan ke dalam adonan tepung, ini saya goreng ya. Masukkan satu persatu. Ini nanti digoreng sampai berubah warna ke kecoklatan. Nah, jangan lupa dibalik seperti ini ya, biar matangnya itu merata dan juga di bawahnya itu tidak gosong. Dan ini yang saling merekat juga bisa dilepaskan seperti ini biar tidak saling merekat. Nah, jika nanti sudah matang merata, sudah warna kecoklatan, ini bisa diangkat ya, lalu ditiriskan terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada adonan tepung seperti ini, bisa juga menggunakan tepung sajiku ya atau sasa yang udah bungkusan. Nah, ini akan saya sisihkan. Lalu siapkan wajan dan masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Nah, setelah margarin masuk, ini tunggu sampai meleleh. Ini saya aduk dulu sebentar ya, biar margarinnya itu meleleh. Ini aromanya sangat gurih. Ini yang nanti bikin rasanya juga tambah enak. Nah, selanjutnya setelah meleleh, ini masukkan bawang putih yang udah dicincang. Lalu ini ditumis sampai benar-benar kecoklatan dan juga keluar aroma bau sedap. Nah, ini sudah kecoklatan seperti ini. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Nah, di sini saya menggunakan kecap manis Indofort. Boleh menggunakan kecap manis apa saja ya. Lalu ada 1 sendok makan saus tiram. Lalu ada 2 sendok makan kecap Inggris. Nah, setelah semua bahan-bahannya masuk, ini akan saya aduk terlebih dahulu biar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, di sini saya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Lalu ini akan saya aduk terlebih dahulu ya biar larut. Nah, ini yang suka agak manis, kecap manisnya bisa ditambahkan ya. Dan jika pengen warnanya itu lebih pekat, ini kecapnya juga bisa ditambahkan lagi ya. Setelah itu saya tambahkan daun jeruk sebanyak 2 lembar. Ini daun jeruknya saya potong-potong. Lalu ada perasan jeruk nipis ini setengah buah. Nah, ini akan saya aduk terlebih dahulu. Selanjutnya setelah mendidih, ini masukkan tempe yang tadi sudah digoreng. Nah, ini dimasukkan semuanya. Lalu ini diaduk biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe dan biar tercampur rata ya. Ini sudah kelihatan sangat enak ya. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan juga bumbunya udah meresap, saya tambahkan lagi 1/4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya setengah sendok teh gula pasir. Nah, ini akan saya aduk terlebih dahulu biar tercampur rata. Ini aromanya sudah sangat sedap sekali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan bawang bombay dan juga irisan daun bawang. Ini dimasak sebentar saja ya, sampai kedua bahan ini setengah layu, karena ini bumbunya sudah meresap dan juga sudah matang. Nah, ini sudah hampir layu. Nah, ini sudah setengah layu ya. Nah, ini akan saya sajikan. Ini sudah matang sempurna.
Nah, olahan tempe seperti ini sangat enak rasanya dan juga sangat simpel membuatnya. Ini sajikan dulu ya. Nah, ini dia olahan tempenya, sangat mudah kan membuatnya dan tentunya rasanya sangat enak. Ini seperti daging loh, Mam. Nah, Mams di rumah wajib mencobanya ya. Ini bisa untuk referensi menu sehari-hari ya, Mam ya. Dan ini juga bahannya sangat mudah didapatkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat pentol bakso dengan tulang ayam yang super pedas dan rasanya nampol. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mas di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 30 butir bakso sapi. Boleh menggunakan bakso ayam ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kedua di sini ada tulang ayam sebanyak setengah kilogram. Dan ini masih ada seperti daging seperti ini ya. Ini enak sekali kalau dimasak. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya ada 7 siung bawang putih. Lalu ada 6 siung bawang merah. Dan ada 4 butir kemiri. Dan di sini akan saya tambahkan sedikit air biar mudah untuk dihaluskan. Nah, ini dia mam, bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini. Dan ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan daun seledri. Ini 1 ikat atau secukupnya saja ya. Dan yang tidak terlalu suka ini bisa di skip. Di daun seledrinya saya iris tipis seperti ini. Selanjutnya setelah daun seledri iris seperti ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan rebusan air. Ini akan saya rebus terlebih dahulu tulang ayamnya ya. Selanjutnya akan saya tambahkan ada daun jeruk sebanyak 3 lembar. Lalu akan saya tambahkan setengah sendok makan garam. Nah, nanti ini dimasak kurang lebih 10 menit sampai tulangnya itu benar-benar matang ya. Lalu nanti ini akan saya tutup kembali pancinya biar cepat cepat mendidih airnya dan juga cepat matang. Nah, ini sudah ada 10 menit. Ini akan saya cek terlebih dahulu ya tulangnya. Ini setirnya tulangnya sudah matang, ini sudah empuk. Lalu nanti ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Ini akan saya matikan dulu ya kompornya. Nah, nanti ini kuahnya akan saya gunakan biar nanti kuahnya itu saya masak kembali dengan bumbu selanjutnya ya. Biar nanti rasanya tambah enak. Nah, ini sudah selesai, saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini saya juga sudah menyiapkan rebusan air. Lalu akan saya masukkan cabai merah kering sebanyak 50 gram. Nah, ini bisa menggunakan cabai rawit ya, kalau tidak ada cabai merah kering. Lalu akan saya tambahkan ada cabai merah keriting sebanyak 5. Ini juga akan saya rebus semuanya. Ini rebus sampai semua bahannya itu matang dan juga empuk. Nah, ini saya aduk sebentar ya biar semuanya benar-benar terkena air panas atau sampai tenggelam. Nah, ini airnya sudah menyusut, sudah berubah warna seperti ini, sudah layu dan sudah empuk. Ini tandanya sudah matang ya. Lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu cabenya. Ini yang suka pedas bisa ditambahkan ya jumlahnya. Nah, ini setelah ditiriskan nanti akan saya haluskan. Di sini saya sudah menyiapkan chopper, lalu masukkan rebusan cabenya. Boleh juga diulek ya kalau tidak ada chopper atau bisa menggunakan blender. Dan di sini saya tambahkan sedikit air biar mudah untuk dihaluskan.
Nah, ini bumbunya atau sambalnya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Dan ini dia hasilnya setelah dihaluskan. Selanjutnya siapkan wajan. Setelah wajannya panas, nah tadi cabai yang sudah dihaluskan ini dimasukkan ya. Ini digongso atau ditumis sampai kadar airnya itu berkurang dan juga sampai agak kering. Nah, ini saya aduk biar benar-benar kering ya cabenya, biar kadar airnya itu berkurang. Ini saya aduk seperti ini biar matanya itu merata dan juga biar tidak gosong. Nah, ini sudah mulai berubah warna agak gelap ya dan juga sudah agak kering. Selanjutnya di sini saya tambahkan minyak secukupnya. Lalu nanti akan saya aduk lagi seperti ini biar tercampur dengan minyak. Nah, ini sudah matang dan juga sudah mulai tanek. Nah, ini sudah benar-benar tanek ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk cabenya. Lalu siapkan minyak panas dan masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, nanti ini ditumis sampai berubah warna agak kecoklatan ya, dan sampai keluar aroma bau sedap. Nah, ini sudah agak kering dan juga sudah keluar aroma bau sedap. Lalu akan saya tambahkan ada daun jeruk sebanyak 3 lembar. Nah, ini ditumis sampai daun jeruknya itu layu. Nah, seperti ini setelah layu dan juga kering bumbunya. Lalu akan saya tambahkan air. Ini airnya 400 ml. Dan yang suka agak berkuah, ini airnya bisa ditambahkan ya. Lalu saya masukkan tulang yang tadi sudah direbus. Nah, ini saya masukkan semuanya. Nah, setelah tulang masuk, ini akan saya aduk dulu sebentar biar tercampur dengan bumbunya. Nah, setelah tercampur dengan bumbu seperti ini, lalu akan saya tambahkan atau saya tuangkan kaldu yang tadi habis buat merebus tulang ya. Ini biar nanti rasanya tambah gurih. Lalu ini akan saya aduk sebentar. Nah, ini tunggu sampai mendidih. Dan setelah mendidih akan saya tambahkan ada 1 sendok teh garam. Lalu ada 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ada 2 sendok teh gula pasir. Nah, ini akan saya aduk dulu biar tercampur rata bumbunya. Nah, setelah tercampur rata bumbunya, selanjutnya akan saya masukkan cabai. Ini saya masukkan di tahap terakhir ya, biar warnanya tuh lebih cantik. Nah, di sini saya menggunakan cabenya sebanyak 3 sendok makan terlebih dahulu. Ini akan saya aduk dulu biar tidak menggumpal. Dan nanti jika pengen warnanya tuh lebih gelap dan lebih kemerahan, ini cabenya bisa ditambahkan lagi ya, Mam. Dan di sini akan saya tambahkan lagi sebanyak 1 sendok makan. Ini saya aduk dulu biar tidak menggumpal. Dan jika pengen lebih tambah pedas, ini bisa ditambahkan ya. Lalu di sini saya tambahkan lagi cabai bubuk sebanyak 3 sendok makan. Ini juga yang suka pedas bisa ditambahkan cabai bubuknya. Nah, ini saya aduk biar tercampur rata. Nah, di sini aromanya sudah sangat sedap, apalagi dari aroma cabenya sangat kuat. Dan masukkan baksonya. Lalu saya aduk dulu sebentar biar tercampur rata. Dan ini dimasak sampai kuahnya itu agak mengental dan juga sampai benar-benar meresap ya. Nah, ini sudah bikin selera ya untuk makan. Selanjutnya di sini saya tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan
ini yang suka agak manis bisa ditambahkan lagi ya kecap makannya, dan juga bisa ditambahkan lagi jika pengen lebih warnanya itu lebih pekat. Ini saya aduk dulu biar tercampur rata. Nah, ini setelah semua bahan-bahannya masuk dan tercampur rata seperti ini, jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu ya mam sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas ya mam. Lalu ini saya masukkan daun seledri di step terakhir ya, biar nanti tetap fresh, warnanya tetap hijau atau segar. Ini saya aduk dulu sebentar biar daun seledrinya tercampur rata. Nah, ini sudah matang ya. Bumbunya sudah enak sekali dan rasa pedasnya sangat nampol. Ini akan saya sajikan terlebih dahulu. Nah, ini sangat menggoda selera ya mam. Apalagi ini dinikmati dengan nasi hangat atau cuma hanya dimakan seperti ini saja juga sangat enak. Ini cocok sekali dimakan atau disantap atau dihidangkan pada saat cuaca dingin ya. Nah, ini bakso pentolnya sudah siap untuk disajikan. Ini rasanya sangat enak dan pedasnya sangat nampol. Ini bisa untuk dijadikan ide menu sehari-hari ya mam. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan memasak olahan ikan kembung. Ini tadi baru saja saya beli di pasar dan masih sangat segar. Nah, seperti apa simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 800 gram ikan kembung yang masih sangat segar dan juga sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya ini akan saya marinasi. Ini saya taburi garam sebanyak 1 sendok teh. Lalu akan saya beri perasan jeruk nipis. Ini saya gunakan setengah buah ya. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi rasa bau amisnya. Nah, setelah semua bahannya masuk, lalu ini saya lumuri seperti ini biar benar-benar meresap ke dalam daging ikan. Jadi nanti pada saat digoreng itu ada rasa gurihnya ya. Nah, setelah semuanya nanti terlumuri dengan garam dan juga dengan perasan jeruk nipis, nanti akan saya diamkan kurang lebih 10 menit atau selama proses memasak saja ya. Nah, ini sudah selesai. Ini selanjutnya nanti akan saya sisihkan terlebih dahulu ikannya. Nah, untuk bahan selanjutnya ada 1 buah mentimun dan juga ada 1 buah wortel. Ini ujungnya akan saya potong dulu atau akan saya sisihkan. Lalu ini saya potong jadi 3 bagian. Nah, selanjutnya ini akan saya potong lagi. Dan di sini timunnya, ini bijinya akan saya buang ya atau saya sisihkan. Ini nanti akan saya gunakan dagingnya saja. Jadi ini bijinya saya buang. Karena kalau bijinya dimasak, ini terlalu banyak mengandung air dan rasanya juga kurang enak. Jadi ini hanya dagingnya saja yang nanti akan saya olah. Nah, setelah saya bijinya buang, ini akan saya potong kecil membentuk korek seperti ini. Dan ini untuk potongannya tergantung selera masing-masing ya mam. Ini bisa disesuaikan. Nah, setelah selesai ini wortelnya juga akan saya potong. Ini saya buang dulu ujungnya. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ujung wortelnya. Lalu di sini wortelnya juga akan saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Selanjutnya ini akan saya potong lagi dan di sini juga akan saya potong-potong model korek ya seperti ini. Ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam. Nah, setelah kedua bahan ini dipotong-potong seperti ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bumbunya ada 15 siung bawang merah. Lalu ada 6 siung bawang putih. Lalu ada 5 butir kemiri. Lalu ada 1 ruas jahe. Dan ada setengah ruas kunyit.
Selanjutnya ada 50 gram cabai merah keriting. Ini cabai merahnya saya potong-potong ya, biar mudah dihaluskan. Dan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh ketumbar bubuk, boleh menggunakan ketumbar butir. Ini saya tambahkan sedikit air ya, tujuannya nanti biar mudah dihaluskan. Nah ini bumbunya kan saya haluskan terlebih dahulu ya mam. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyaknya. Nah yang di sini minyaknya agak banyak ya, karena nanti ikannya akan saya goreng terlebih dahulu. Nah setelah minyaknya agak panas, lalu akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung terigu. Kalau tidak ada tepung terigu boleh menggunakan tepung maizena ya. Dan ini ikannya saya masukkan satu persatu. Nanti ikannya digoreng sampai warnanya itu agak kecoklatan atau warnanya itu berubah seperti keemasan ya. Ini digoreng sampai benar-benar matang ya, biar rasanya tuh enak. Nah jika sudah berwarna seperti ini akan saya balik ya biar matangnya itu merata. Dan ini ekstra hati-hati biar ekor sama kepalanya itu tidak mudah terputus ya, karena ikan seperti ini kalau digoreng itu kebanyakan ekor atau kepalanya ya yang kadang terputus. Nah ini saya akan goreng dulu seperti ini pelan-pelan. Nah setelah nanti warna kecoklatan atau keemasan seperti ini akan saya angkat ya, biar nanti saya sisihkan terlebih dahulu atau saya tiriskan. Nah setelah ikannya semua digoreng, nanti ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya ikannya ya. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya dan nyalakan api atau kompornya. Nah setelah minyak panas, ini bumbu yang tadi sudah dihaluskan dimasukkan ya. Dan ini dimasak atau ditumis sampai bumbunya benar-benar mateng. Nah ini saya aduk dulu biar bumbunya tercampur dengan minyak ya. Nah setelah bumbunya tercampur dengan minyak seperti ini, selanjutnya nanti akan saya tambahkan ada 1 batang serai yang udah digeprek, lalu ada 1 ruas lengkuas yang udah digeprek, dan ada 2 lembar daun salam. Nah ini ditumis lagi sampai semua bahannya layu dan sampai bumbunya itu benar-benar tanek ya atau mateng, sampai airnya itu agak menyusut dan juga bumbunya itu agak mengering dan juga keluar aroma bau sedap ya. Nah itu tanda-tandanya kalau bumbu sudah matang. Nah ini saya aduk dulu seperti ini biar matangnya merata dan juga biar di bawahnya itu tidak merekat pada wajan, juga biar tidak gosong. Nah ini sudah keluar aroma bau sedap dan juga bumbunya sudah mengering, airnya sudah menyusut. Ini tandanya bumbunya sudah tanek. Lalu tambahkan air 500 ml. Nah yang suka agak berkuah, ini airnya bisa ditambahkan ya mam. Ini saya aduk dulu biar tercampur rata dengan air bumbunya. Nah setelah nanti bumbunya tercampur dengan air, nanti akan saya tambahkan gula merah. Ini 1 balok ukuran sedang. Lalu ada 1 sendok teh garam dan ada 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah ini diaduk lagi biar bumbunya tercampur rata dan biar gula merahnya itu larut. Dan jika tidak ada gula merah bisa diganti dengan gula pasir ya. Nah ini yang suka agak manis bisa ditambahkan lagi ya gulanya. Nah ini tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih saya masukkan potongan wortel. Ini saya masak terlebih dahulu karena wortel ini agak keras, jadi saya masukkan terlebih dahulu ya. Dan ini dimasak sampai wortelnya itu empuk. Nah setelah empuk masukkan timun. Dan di sini akan saya tambahkan cabai rawit sebanyak 15. Nah yang suka pedas ini bisa ditambahkan ya cabai rawitnya, dan ini opsional, yang tidak terlalu suka bisa di skip. Dan saya tambahkan 50 ml perasan asam jawa, ini saya saring ya biar kotorannya tuh tidak ikut masuk. Selanjutnya ini saya aduk biar semua bahan-bahan tercampur dan juga asam jawanya tuh larut. Dan selanjutnya ini nunggu sampai mendidih ya. Nah setelah kuahnya mendidih, masukkan ikan yang tadi sudah digoreng. Nah ini saya masukkan satu persatu ya, karena ikan seperti ini tuh mudah hancur, jadi saya pelan-pelan pada saat memasukkannya.
Nah ini pastikan nanti biar ikannya itu benar-benar terendam dengan kuahnya ya, biar benar-benar meresap bumbunya. Nah saya aduk dulu seperti ini. Ini dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan sampai agak menyusut ya airnya. Nah ini sudah terendam ikannya, sudah mulai meresap bumbunya. Nah ini tunggu sampai airnya itu agak menyusut lagi. Nah ini aromanya sudah sangat sedap. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak. Ini sangat sedap sekali. Nah ini ekstra hati-hati ya pada saat mengaduknya biar tidak hancur ikannya. Lalu ini akan saya matikan kompornya dan akan saya sajikan ikannya. Nah ini udah kelihatan sangat enak ya ikannya. Bumbunya juga sangat luget. Dan rasanya pun ini sangat enak. Nah selanjutnya ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya mam. Nah ini dia olahan ikan kembung. Ini rasanya sangat enak sekali dan juga cara membuatnya atau memasaknya sangat mudah. Bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah mams di rumah wajib mencobanya ya. Ini bisa untuk referensi menu sehari-hari ya mam ya. Dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.